Saudara terkasih, kita telah masuki minggu Prapaskah yang kelima. Dan kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan ditawarkan selama masa Prapaskah ini, kita diajak menyadari betapa perjumpaan dengan Tuhan bisa dialami dalam banyak kesempatan, banyak cara. Minggu pertama itu tempat berjumpa dengan Tuhan itu di padang gurun, di keheningan, di tempat yang sunyi. Orang akan bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam keheningan, apakah kita juga menciptakan ada saat hening dalam hidup kita dari 24 jam ini? Kalau Anda nggak pernah berhenti, ada saat hening, ya kesempatan ketemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan menjadi lewat. Yang minggu kedua kita dengar bagaimana di gunung Yesus bersama Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus, Yakobus dan kawan-kawan melihat Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Dilihat juga Musa. Kita juga tahu Musa itu dengan Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, dapatkan 10 perintah Allah. Ada Elia juga di Gunung Karmel, Gunung Horeb, bertemu dengan Tuhan. Gunung di tempat istimewa berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, Bait Allah. Ini segera review ya, supaya kita nggak lewat semuanya. Kita review dikit apa yang telah kita jalani ini. Perjumpaan dengan Tuhan itu di Bait Allah. Memang Bait Allah didedikasikan, dikhususkan untuk orang berdoa, bertemu dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana Yesus membersihkan. Karena tempat berdoa sudah menjadi tempat berjualan, tempat sarang penyamun. Nah, ini kan segala ekstrim ini. Ironi. Tempat yang untuk berdoa malah di tempat sarang penyamun. Banyak kejahatan dan tindakan yang tidak semestinya. Nah, dan kita tahu juga bahwa Bait Allah itu juga seperti kata Paulus, diri kita itu juga Bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Nah, diri kita jadi tempat perjumpaan dengan Tuhan, atau kita malah sudah membuatnya menjadi justru tempat yang tidak semestinya, termasuk badan kita ini, tubuh kita ini. Yang keempat, minggu lalu dan juga minggu ini, dalam perjumpaan, dalam pembicaraan, dalam pertemuan, yaitu mencari kebenaran. Itu minggu lalu Nikodemus, orang Yahudi, orang Farisi, berarti orang terpelajar, terdidik, ingin mencari kebenaran pada Yesus, tapi masih diam-diam, takut. Tapi sudah mulai percaya, tapi takut. Dan hari ini adalah orang Yunani. Kita tahu orang Yunani mencari apa? Kebijaksanaan. Apakah kita juga mencari kebijaksanaan? Kalau ada mencari kebenaran, ada mencari kebijaksanaan, ketemu Tuhan akhirnya. Ketemu Tuhan. Nah, apakah hidup ini kita mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan, atau yang lain? Kalau Anda mencari kebenaran, kalau Anda mencari kebijaksanaan, mesti mengarah kepada Tuhan, sumber kebenaran dan kebijaksanaan ilahi. Dan kalau kita tidak alami, mestinya minggu depan kita siap memasuki Pekan Suci dan merayakan Paskah. Jika kita sungguh mengalami Paskah, bangkit, dan tidak hanya merayakan Paskah. Paskah lewat, pas, ya lewat, udah, nggak ada apa-apa.
Dan hari ini kita diajak melihat bagaimana perjumpaan-perjumpaan yang kita alami. Orang Inggris punya ungkapan yang bagi saya menarik, bahwa dari conversation, perbincangan, percakapan manusiawi menjadi conversion, pertobatan, pembaruan diri, dan menjadi confession, pengakuan iman, pengakuan dosa. Ini langkah yang kita alami, termasuk yang kita dengarkan kemarin Nikodemus, dan hari ini orang Yunani. Dari perbincangan menuju pembaruan hidup, menuju semangat percaya. Dan tadi kita lihat orang Yunani itu pencari kebijaksanaan dan berkata, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, kalau ada orang, kami ingin kenal Yesus, Anda ngapain? Anda ngapain kalau ada orang seperti dalam Injil tadi? Anda sudah kenal Yesus, sudah percaya pada Yesus. Kalau orang bertanya, kami ingin kenal Yesus, Anda ngapain? Ya sudah, sana ke sekretariat ngurus, nanti akan ada proses untuk menjadi katekumen dan seterusnya, lalu baru nanti dibaptis. Apa begitu? Kalau Anda langsung tanya pada Anda akan jawab apa? Anda akan bersaksi apa tentang Yesus yang Anda sudah imani? Ya, orang kebijaksanaan, orang Yunani itu cari kebijaksanaan. Maka dikatakan, dan tanda yang diberikan Yesus, tanda salib yang sebagai Santo Paulus, suatu aib, kebodohan bagi orang Yahudi. Ya, tanda kebodohan. Dan juga tanda kehinaan. Tanda kehinaan bagi orang Yahudi, aib, dan tanda kebodohan untuk Yunani. Tapi tanda salib itu bagi yang percaya adalah tanda keselamatan, tanda kemenangan. Ya, kita sejenak bijak ya. Orang Yunani itu dikenal sebagai pencari kebijaksanaan. Maka muncul banyak yang namanya filosofia, pecinta kebijaksanaan. Maka jadinya filsuf itulah pecinta kebijaksanaan. Salah satu tokoh penting yang besar adalah nama Sokrates. Banyak ungkapan-ungkapan kecil, quote-quote kecil yang bisa menunjukkan kebijaksanaan itu. Bahwa hidup yang tidak direfleksikan, hidup yang tidak dievaluasi, itu hidup yang tidak pantas untuk dihidupi. Karena apa? Kalau tidak begitu kita sama dengan yang lain, sama mesin. Muter terus, mesin itu baru akan berhenti kalau apa? Kalau error, kalau rusak. Mobil juga sama. Nah, apakah kita itu baru kalau rusak itu beri sakit, tiba-tiba error, baru ingat Tuhan, diperbaiki. Jadi hidup yang tidak selalu dievaluasi, itulah sebabnya kita punya masa prapaskah, masa untuk mawas diri, masa saat hening, saat kita berkaca diri, kita ada di mana. Itu pentingnya, maka gereja memberikan 40 hari, nggak main-main, 40 hari untuk refleksi, ya, supaya kita tahu kita ada di mana dan mau kemana. Sehingga dikatakan juga oleh Sokrates, it is not living that matters, but living rightly. Jika kita tidak hanya asal hidup atau hidup asal-asalan, tapi hidup yang benar. Kita belajar juga membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kalau salah ya salah, itu orang bijaksana. Ya, lihat, kita berlatih dalam masa prapaskah, membiasakan, melatih yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Yang biasa kalau salah ya tetap salah. Itu orang bijaksana.
Dan orang bijaksana itu adalah orang yang semakin rendah hati. Itu dikatakan oleh Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. Nah, ya. Jadi orang yang semakin bijaksana itu merasa tidak tahu apa-apa, tahu sedikit. Tapi kalau orang yang sok baru tahu sedikit, itu lagaknya minta ampun. Orang yang kaya raya, tajir melintir itu ya biasa-biasa aja, kul-kul aja lah. Tapi yang lagi sok kaya itu lagaknya seperti sultan-sultan baru. Orang yang sangat cantik ya diam aja, cuek aja. Tapi yang sok cantik berarti nggak cantik, lagaknya kayak apa? Kayak princess atau kayak apa? Ini. Maka orang semakin memiliki kemampuan tinggi, umumnya rendah hati. Seperti ilmu yang kita kenal, padi makin berisi makin merunduk, tapi makin gak ada isinya makin begini, gak ada isinya, kosong, maka gak bisa begini. Ilmu padi yang kita kenal dalam pepatah kita. Dan lalu Socrates mengatakan dari perjumpaan, kita dari mana nih? Ya, Socrates mengatakan, strong minds discuss ideas, average mind discuss events, weak minds discuss people. Nah, Anda di mana nih? Kalau ngomongin orang, berarti Anda isinya kecil tuh kepalanya itu. Kalau ngomongin peristiwa, kejadian, wah ini lagi Semarang itu lagi cuaca super ekstrim sehingga menjadi banjir di mana-mana, perubahan iklim di mana bang, nah, itu ngomong event itu orang rata-rata. Kalau orang isinya gede, ngomongnya soal gagasan, soal visi. Nah, Anda di mana ini? Kalau ketemu yang lain, ngomongin orang, ngomongin peristiwa, atau ngomongin sesuatu gagasan, nilai sesuatu yang luhur. Harapan kita tidak ngomongin orang, tidak ngomongin peristiwa, juga tidak ngomongin dia, tapi bisa membawa orang ketemu Yesus. Ah, itu baru orang Kristen beneran. Dari perjumpaan mengantar orang untuk apa? Ketemu Yesus, mengalami Yesus. Ah, itu baru bener. Tapi kalau ngomongin omong-omong tentang orang lain itu cetek, itu remeh-temeh. Nah, pertanyaan, tantangan kita begitu. Apakah melalui perjumpaan yang kita alami, kita juga boleh mengantar banyak orang ketemu Yesus? Karena banyak orang, kami ingin ketemu Yesus. Nah, ini tantangan kita. Dan Yesus memberikan sebuah ilmu kebijaksanaan, yaitu tentang gandum, dan sama artinya dengan salib. Jika biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini ilmu tua, ini ilmu dalam ini, tapi sederhana. Justru makin dalam itu makin sederhana. Makin rumit berarti makin susah, tapi kebijaksanaan selalu makin sederhana, makin simple. Ilmunya Yesus ilmu padi. Udah nggak usah diterangin kan, udah jelas kan? Jadi kalau kita punya biji itu disimpan aja segitu aja. Tapi kalau Anda tanam di pot, tanam di ladang, ya tumbuh, hasilnya berlipat-lipat. Nah itu Anda mau begitu atau tidak? Semakin kita mencari diri sendiri, semakin kita kosong hidup kita itu. Semakin kita memberikan diri, dan itulah jalan Yesus, jalan kasih. Kasih kata lainnya apa? Kasih apa Bapak Ibu? Kasih memberi. Ah udah itu, simple ikut Yesus itu. Kalau Anda tidak pernah memberikan diri, Anda masih jauh dari murid Yesus. Karena kasih itu berarti memberi.
Kasih itu memberikan diri, kasih itu bahkan mengorbankan diri. Itu intinya. Itu juga jalan salib. Jadi kalau kita orang Kristiani hanya ingin satu aja, ya udah segitu aja Anda. Tidak pernah akan bertumbuh berkembang. Tapi jalan menuju kebangkitan adalah melalui salib. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada koneksi. Tidak ada paman juga, nggak ada. Tidak ada jalan pintas. No pain, no gain. Jadi kalau Anda mau ikut bangkit Yesus, nggak ada jalan lain kecuali ikut jalan salib. Tidak bisa diturunkan. Dan ini yang dikatakan Paus Fransiskus sebagai quote penutup. Kita semua senangnya apa? Kalau ini mau liburan juga, liburan lebaran ya, senang cari apa? Cari tiket murah, cari paket murah, pokoknya yang murah-murah itu yang disukai, dicari. Tapi Paus mengatakan kali ini tidak ada kekristenan yang murahan. There is no such thing as low cost Christianity. Tidak ada. Low cost career ada, low cost budget ada, low cost package ada. Tapi low cost Christianity nggak ada. Harus sadar itu, ikut Yesus begitu. Jadi kekristenan bukan diobral, bukan murahan, bukan murah. Maka dikatakan lebih lanjut oleh Paus Fransiskus, following Jesus means swimming against the tide, renouncing evil and selfishness. Ikut Yesus berarti kadang-kala melawan arus, berenang melawan arus, menanggalkan kejahatan dan cinta diri. Itulah yang mau kita lakukan dalam Prapaskah. Melepaskan diri kita dari self love, self will, self interest, ego kita, dan belajar apa? Belajar memberi diri. Prapaskah adalah belajar untuk mengalahkan diri sendiri. Semakin kita mencari diri sendiri, semakin kosong hidup kita. Sebagai murid Yesus loh ya. Kalau Anda sebagai murid Yesus, semakin Anda mencari diri, semakin kosong. Tapi semakin Anda belajar memberikan diri dengan tindakan sekecil apapun, sesederhana apapun, dengan tulus, dengan kasih, dengan gembira, itu yang memperkaya hidup Anda. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya kita boleh menjalani masa Prapaskah Trisah ini, supaya kita sungguh sampai pada intinya. Apa yang dibuat Yesus, jalan yang ditawarkan Yesus, jalan pemberian diri, bahkan pengorbanan diri untuk kebaikan sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mulai belajar ke situ, maka kita ada di jalan yang benar, on the track dan on the way ya, gitu ya. Kan selalu OTW. OTW kemana ya nggak jelas. Nah, kalau kita ikut jalan di sini, kita on the way, on the track. Kita tutup dengan apa yang dikatakan Paus Fransiskus agar kita menemukan jalan baru. Allah yang memanggil kita berdasarkan komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju. Kasih-Nya terus menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan baru, mewujudkan kasih-Nya. Terpujilah Dia.